Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di Indonesia itu banyak ormas. Jadi malam hari ini kita pengen ngomongin tentang ini Bunda, tentang ormas ya, Di tentang Indonesia. ormas di Indonesia. Kalau bicara ormas, yang paling besar NU dan Muhammadiyah. Tapi jangan salah bro, banyak di luar yang bukan NU dan Muhammadiyah, ormas-ormas lainnya itu yang besar, yang nggak dikenal orang. Gitu. Di antaranya Persis. Kenapa gue pengen bicara Persis saat ini? Karena istri gue orang Persis. Gue NU, istri Persis. Gue nggak mau bicara, gak usah bicara tentang ini deh, bun, ubudiyah dan segala macam. Karena pasti ada ikhtilaf ya. Anak kembar saja dari satu rahim, pemikirannya berbeda. Apalagi ormas Islam gitu ya, ormas Islam pasti dalam urusan ubudiyah banyak perbedaan. Tapi yang pengen kita tahu gini deh bun, Persis itu apa dan sejarah berdirinya. Ya, Persis itu sebenarnya singkatan ya, Persatuan Islam. Kenapa adanya Persis? Karena ketika sebelum kemerdekaan, pendirinya itu Muhammad Nasir, dia mempunyai pemikiran bahwa kita itu sebagai orang Islam harus menjalankan kehidupan ini yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Serta adanya Persis itu untuk mengembangkan, menyampaikan dakwah dan mengembangkan pendidikan-pendidikan Islam di seluruh Indonesia. Tapi gini. Kayak gini deh. Sekarang pendirinya. Pendirinya itu berawal dari Muhammad Nasir. Terus lebih diolah lagi, dikembangkan lagi, apalagi di pendidikan Islamnya itu dikembangkan oleh Muhammad Yunus dan Haji Zamzam. Dan itu dia terpusatnya di Bandung dan makin berkembang paling banyak tuh di Garut, di Tasik, di daerah Jawa Barat. Nih, kalau berdirinya di Bandung, maka udah pasti di Bandung itu di sana markas dan tempat yang paling besar di Bandung. Iya benar, di Bandung ya. Di Gini Bandung. deh, yang aku tahu kamu itu kan pemuda Persis, cabang cabang Cimanggis. Cabang Cimanggis Depok Jawa Barat. Ya. Sebagai orang Depok, pemuda Persis pernah nggak ngerasain ke Bandung? Pernah. Lagi ketemu sama orang-orang Persis gitu? Iya, ketemu lagi tuh mengadakan seminar di Bandung. Banyak sih yang di agendanya dan intinya salah satunya ya dia mengembangkan pendidikan Islam dan mengembangkan dalam kelompoknya dia, tapi dia enggak kan kalau ormas tuh kebanyakan rekrut gitu ya, memperbanyak. Kalau di Persis dia tidak mementingkan banyak yang ikut, tapi dia lebih fokus bagaimana cara mengembangkan pendidikan biar bisa dirasakan oleh orang lain juga. Jangan fitnah juga kalau ormas lain mementingkan rekrut, jangan kayak gitu juga. Artinya gini, emang udah pernah masuk semua ormas? Enggak kan? Belum. Gini, tadi berdiri di Bandung, kemudian tujuannya itu tadi ingin menerapkan dalam kehidupan itu syariat-syariat Islam. Ya. Yang hanya bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ya. Jadi secara kafah gitu ya. Iya, secara kafah. Tapi dari segi ubudiyah. Iya. Keluarga kamu kan ini ya Bunda, apa namanya? Banyak dari Persis. Enggak sih sebenarnya. Keluarga dari ibu aja. Tahlil, ada yang tahlil enggak? Kalau dari bapak emang dia NU. Tahlil dilaksanakan. Karena gini brother. Jadi ketika kita nikah, pengantin baru sholat subuh di masjid, pas pulang bangunin istri. Jadi pas bangunin istri, sholat gak baca kunut. Saya NU. Habis itu besoknya lihat nggak lagi, tapi nggak ngomong banyak. Baru dia ngomong, aku Persis itu pemikirannya, ajarannya begini. Tapi gue nggak mau bahas itu, Bu dia. Ikhtilaf ya. Kita harus menjaga ukhuwah Islamiyah. Tapi sekarang ikut suami, karena suami NU, jadi kalau sholat tiba-tiba deras, kita sholat subuh jamaah, kita baca kunut. Tapi nggak tahu deh kalau saya sholat di masjid. Tapi no problem. Di Safinatun Najah saja kalau kita nggak baca doa kunut, itu tidak membatalkan sholat subuh. Kita hanya disunahkan untuk sujud syahwi. Artinya nggak sujud syahwi pun sah sholat subuh, gitu kan? Tapi ada ubudiyah yang beda nggak Bun selain dari kunut? Tahlil kan nggak? Nggak, tahlil nggak ada acara maulid juga tidak ada. Maulid, tahlil nggak ada.
Maulid nggak ada. Ini benar yang tadi ini sama orang Benar Persis. dong, Kemudian benar. apa tadi itu? Kunut. Kunut nggak ada. Kunut nggak ada. Dan biasanya kan kalau orang NU kan dia baca usoli ya. Iya, sholat, sholat. Nah, Nah, kalau di Persis nggak usah pakai usoli. Kan kita emang udah niat sholat dalam hati. Jadi nggak perlu kita ucapkan lagi sebenarnya gitu. Karena kan pada dasarnya niat itu dalam hati. Yang diucapkan itu berarti lafaz. Beda dong niat dan lafaz. jadi nggak takbir, nggak usolli maksudnya. Ya nggak usoli takbir tetap. Kalau takbir kan rukun salat. Ya, Kebetulan kan aku ngajar fikih Bun. ya, Ngajar fikih. NU itu sebetulnya kan bukan rukun salat juga. Jadi iya. sebenarnya baca usolli atau nggak usolli itu Nggak jadi tetap masalah ya. tetap sah salat kita. Ya, Hanya saja kalau di NU itu kenapa kita baca usolli itu hanya untuk memperkuat saat kita melakukan niat. Tapi nggak usah bahas itu. Ada nggak ubudiyah yang lain yang berbeda? Jadi kita nggak mau bahas ubudiyah tapi malah bahas ubudiyah nih. Gimana Bun? Ada nggak yang lain? apa ya? Nah ada ini nih. Dulu pas kita nikah, kamu tuh pernah bilang tentang azan, qomat. Oh iya, kalau di komat kan kita sering dengar ya, mungkin kita kurang teliti ya. Tapi kalau bisa diutusin, kalau di biasanya di umum Allahu Akbar 2 kali kan kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau di Persis cuma sekali Saat qomat. saat komat. Tapi nggak pernah dengar sepanjang ini sih ada qomat, cuma baca Allahu Akbarnya itu hanya sekali saat qomat gitu, belum pernah. Di pesantren, jadi buat teman-teman yang belum tahu, sama istri itu kita satu pesantren Bun ya. Ya, Walaupun istri lebih lama pesantrennya karena pindah-pindah 6 tahun. Tapi gini, saat di pesantren itu Kiai, kebetulan kita salah satu eh, syarat untuk lulus harus bisa mimpin tahlil, diantaranya harus bisa kunut. Dan pas kita ngumpul sama Mudirul Mahad At-Tarbiyah Islami Riyadul Jannah Kiai Haji Muhammad Supriyadi IMSE, semoga Allah berikan kesehatan. amin, Ngomong deh, amin lagi. amin. Ngetes ini maksudnya, mic-nya tadi nggak kedengeran, kecil suara mic-nya. Jadi ketika kumpul Pak Ye ngomong, dulu lucu gitu. Dulu ada santri yang disuruh apal mimpin tahlil, baca kunut. Dia bilang sama pengujinya, saya kalau pulang kampung di masjid samping rumah tuh nggak baca kunut, keluarga saya nggak baca kunut. Kalau ada meninggal nggak tahlil. Kata Pak Yai, mau tahlil ataupun enggak, mau baca kunut ataupun enggak, itu syarat kelulusan. Kalau enggak hafal, maka ente nggak bisa lulus. Gitu Bunda. Dulu Pak Yai pernah ngomong dan saya ingat banget, Masya Allah. Jadi itu ormas-ormas di Indonesia. Nambah satu ya, Persis. Tapi Persis ini emang nggak dikenal Bunda. Ya, kayak minoritas. Bukan minoritas sih, tapi gini, ada salah satu hadis yang mengatakan, kalau kamu pengen terkenal, kencingi air zam-zam. Ya kan? Iya, iya. Artinya, kalau FPI itu, sebut ormas lain. Nggak boleh nyebut FPI. Ya. Tetapi, maksudnya, From Persatuan Islam. Begini, ormas seperti yang saya sebutkan tadi nih, ngeri-ngeri juga nih Bunda. Iya. Yang sebutkan tadi, kenapa mereka dikenal? Karena amar ma'ruf nahi mungkarnya. Seperti HTI, dicabut izinnya. Kita tahu semua lah ya, bagaimana perjuangan mereka, pergerakan mereka. Tapi kalau Persis ini kan nggak pernah mengkritik pemerintah, kayaknya nggak pernah Bun. Iya. Nggak pernah mengkritik pemerintah, nggak pernah melakukan aneh-aneh. Kalau hanya mau berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, memang kita dalam kehidupan seorang muslim itu berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Kalau kita mau keluar dari rel, ya kita bakal kecelakaan. Kita bakal mati, kita bakal habis. Habisnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu perbedaan-perbedaan. Persis tadi berdiri di Bandung tahun 1923. 23. Iya. 1923 berarti udah berapa tahun? Nah, matematika kamu kurang, guru matematika loh. Intinya udah lama lah Bun ya. Iya. Intinya udah lama berdirinya di Bandung dan belum dikenal. Saya aja tuh kenal Persis itu saat udah nikah. Terus nanya, emang ada Persis? Gak tahu Persis itu apa. Tapi di YouTube ini banyak channel-channel Persis Bun. Iya. Ada beberapa channel-channel Persis.
Mereka pun share dakwah dan biasa saja kita baca komen di bawah pun semuanya Memang sih lambangnya itu hampir mirip sama Muhammadiyah. bersama. Heeh. Tapi kalau Lambang. kita pikir-pikir pun hampir sama ajarannya. Iya memang. Misalkan nih, enggak, kalau Anda itu enggak mengkritik kelompok ya. Kalau misalkan antum bicara salafi, Anda punya keluarga salafi dan saya sangat menghormati karena mereka kesolehannya luar biasa. Iya. Kalau antum mau bicara NU, Anda orang NU. Kalau mau bicara Muhammadiyah, keluarga banyak Muhammadiyah. Kalau mau bicara mereka enggak kunut, enggak tahlil, istri Anda juga orang Persis, kalau mereka enggak kunut, enggak tahlil. Tapi kalau kita pikir-pikir, ajarannya itu hampir sama, Bun. Iya. Kalau nggak salah Muhammadiyah nggak baca kunut, ya kan? Iya benar. Persis nggak baca kunut, nggak tahlil kalau nggak salah ya. Kalau salah punten, ini tinggal di Bogor jadi orang Bugis bisa bahasa punten, orang Bugis nggak baca tahlil, nggak maulid nggak? Enggak. Muhammadiyah nggak ya? Enggak. Artinya hampir sama ajarannya, hampir sama warnanya, cuma bukunya tetap beda. Berbeda. Ya, kita teman-teman buat jaga ukhuwah Islami ada yang mau disampaikan nggak, Bunda? Persis itu kayak gimana bentuknya, perjuangannya selama ini? Enggak, udah Enggak. selesai. Tidur. Ini malam sebenarnya brother dan ini kita ada suara tablik di luar. Ya intinya Kenceng nggak bisa lah kita nyalahin ormas lain atau ormas kita paling benar, nggak bisa karena tiap ormas memiliki pemikiran berbeda Dan dan pasti ada fokusannya dia, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya. Jadi setiap ormas punya kelebihan, setiap ormas punya kekurangan. Iya benar. Jadi ormas itu bersatu, saling menutupi. Umat Islam itu mayoritas di mana, Bun? Indonesia. Indonesia. Terbesar, terbanyak. Di dunia, Tapi kenapa ya? kita seolah-olah lemah? Kenapa? Terpecah, mudah diadu domba, ya kan? Makanya semoga semua ormas-ormas bisa bersatu, Ya. duduk bareng, saling rangkul untuk menyatukan kekuatan. Ya, karena pada dasarnya kita satu agama, ya kan? Passwordnya gini, kata salah seorang tokoh, password umat Islam itu cuma satu, Bun. Ketika dia sudah mengucapkan kalimat syahadat, Ya. dia sudah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, seorang rasul, rasul terakhir, khatamul anbiya, maka dia saudara kita. Apapun kelompoknya, apapun warna, dari ormas apapun dia, walaupun ada berbeda dengan kita, jangan lihat perbedaannya, tapi yang kita lihat kebersamaannya. Kita satu password. Iya, Jadi benar. kalau udah satu password, maka dia saudara kita dan harus saling menjaga. Agar Indonesia ini makin menjadi negara yang baldatun thayyibatun rabbul ghafur. Bencana kan di mana-mana sekarang, Bun. Iya benar. Bencana di mana-mana, banjir, gempa bumi di daerah Sulawesi kan ya. Iya. Kemudian udah 2 kali Longsor banyak juga. longsor. Ini musibah hampir tiap hari, brother. Kita tinggal di Bogor itu hampir tiap hari hujan. Tiap hari hujan. Bukan hampir tiap hari hujan, emang hujan Tiap hari hujan. Emang tiap hari hujan. Banjir, gimana caranya, brother? Kita doa sama Allah, gak usah disaling mengkritik lagi saat ini. Semoga bisa menjaga ukhuwah Islamiyah deh. Makin banyak ngomong, makin ngawur. Kita jaga ukhuwah Islamiyah. Antum yang nggak kenal Persis, itu sejarah sedikit Persis. Pendirinya siapa? Pimpinannya itu kan tadi pendirinya, Bun. Pimpinannya siapa? Pimpinan sekarang Muhammad Yunus. Tadi udah ngomong ya? Udah. Fokus gua. Pimpinannya Muhammad Yunus. Dulu tuh pas tahu istri Persis terus sempat searching gitu, Bun. Cari di Google, apa sih Persis? Kemudian sempat nemu pimpinannya siapa sih Aceng. Oh itu Ustaz Aceng Zakaria itu apa sih dia ibaratnya kalau kita kayak bukan ulama besar sih dosen besar. Guru besar. Guru besar. Guru besar dan masih hidup sampai hari ini. Ya. Atau juga hidup. Masih insya Allah. Jadi masih banyak tokoh-tokoh dari Persis ini yang terus mengibarkan sayap berdakwah di jalan Allah agar umat ini kembali kepada Al-Quran dan Hadis, dijadikan sandaran hidupnya, menjadi pedoman, dan memang itulah harusnya seorang Muslim kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Ya betul. Satukan langkah,
saling rangkul agar umat Islam ini kekuatannya bisa disatukan. Kalau udah disatukan, gak ada yang tidak bisa dilakukan. Masya Allah. Semoga Indonesia aman, musibah gak ada lagi yang terjadi. Dan musibah yang udah terjadi ini pun semoga keluarganya itu diberikan kesabaran dan diangkat derajatnya. Iya. Musibah itu bakal mengangkat derajat kita. Makanya ada seorang wali. Ini udah tengah malam masih ngomong gak nih, Bun? Seorang wali. Bukan orang biasa dikasih penyakit oleh Allah 15 tahun. Sabar dengan ujian yang Allah kasih. Karena kesabarannya dijadikan dia menjadi seorang wali. Sabar. Malam yashkur alamai. Siapa yang tidak mau mensyukuri nikmat yang telah aku berikan kepadaku, kata Allah. Wala yasgir ala balai. Dan tidak mau sabar terhadap ujian yang aku berikan kepadanya. Keluar dari kolong langitku. Dan cari Tuhan selain aku. Masya Allah. Jadi sabar dan banyak bersyukur hidup ini. Betul. Apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai ini, Bunda? Udah. Ada yang mau diomongin enggak? Udah. Udah selesai ya udah. Ini saja. Subhanallah bihamdihi min fali rabbik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.